94,7 UFM, Use Your Voice. In my humble opinion, ini akan menjadi salah satu lagu terdahsyat di tahun 2014 nanti pada saat at the end of the year. Terus dipilihlah mungkin 100 lagu terbaik 2014. Lagu ini salah satunya akan masuk. Tebak-tebakan buah manggis dari sekarang. Ayo taruhan berapa? Piala Dunia kan udah selesai nih taruhannya. Hai, welcome back lovers to Magdalene's Mind. Masih bersama saya Arif Tirta Sudiro dari UFM dan juga ada Karima dan Hera dari Magdalene.co. Sesuai yang kita bilang tadi di depan, kita udah mengundang ada satu lovers yang akan menyampaikan opininya, pendapatnya di on air. Kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Namanya adalah Malika. Selamat malam Malika. Malam. Halo. Hai. Love your name Malika. Persis kayak nama anakku Malaika. Bedanya Malaika aja sih. Malika gimana? Kabarnya sehat? Sehat. Good. Lagi di mana? Masih di kantor atau udah mau jalan pulang sekarang ini? Kebetulan masih di kantor, lagi hujan soalnya ya. Iya emang. Kayaknya mau pulang malas gitu kayaknya. Takutnya macetnya itu gitu. Tapi ngabisin waktu di kantor nggak juga. Oke, Malika. Kita masih membicarakan mengenai The Hijabers or Moral Police. Nggak semuanya memang, tapi kita menemukanlah yang seperti itu, The Hijabers sebagai polisi moral. Dan kalau kita lihat sekeliling kita sekarang ini banyak memang yang mengatasnamakan agama untuk menjadi lebih tanda petik superior lah ceritanya seperti itu. Nah, ada pengalaman kah dengan kegiatan atau seperti itu adanya? Lumayan banyak sih ya. Oh ya? Ya karena di lingkungan saya sendiri, di teman-teman gitu ya, makin hari aku lihat sendiri banyak teman-teman yang mulai pakai hijab. Oke. Biasanya udah mulai kelihatan tuh tanda-tandanya kalau dia mau pakai hijab. Biasanya pertama dia pakai sepatu dengan kaos kaki, panjang. Lucu-lucu tanda-tandanya nih ya. Oke, sepatu ada kaos kakinya. Oke, terus? Terus mungkin udah agak lama dia mulai pakai lengan panjang. Atau kalau dia pakai lengan pendek nanti ada kaos tambahan, mungkin dia pakai di dalamnya gitu kaos ya. dalaman ya. Iya. Nah, terus nanti udah baru berapa hari kemudian atau mungkin selang berapa bulan udah mulai berjilbab gitu kan. Oke. Nah, buat aku sih ya fine-fine aja gitu. Karena buat saya itu kan pilihan ya. Mau pakai jilbab, mau enggak. Panggilan hati lah ceritanya gitu panggilan ya. Hati, panggilan hati, oke. Tapi selain perubahan saya juga baju, orangnya nggak judgmental terus. Tapi memang kita kan nggak bisa menghindari ya kalau kita pakai apa yang kita pakai itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, pasti orang yang melihat punya persepsi berbeda gitu kan ya. Soal hijab sih aku nggak ada masalah. Aku juga menghormati mereka karena kakak di keluarga saya, kakak ada sepupu juga yang pakai hijab. Oh, that's good. Yeah. Keluarga saya sih sebenarnya lebih plural ya. Ada yang agnostik, ada yang ada yang abangan, ada yang katolik, ada yang campur, ada yang Kristen gitu, ada yang dari Islam pindah Kristen, ada yang dari Kristen pindah ke Islam gitu. Pokoknya inilah apa beragam ininya background keluarga saya gitu. Ini benar-benar kata-kata Bhinneka Tunggal Ika tuh terrepresentasikan di keluarganya Malika berarti nih. Bhinneka Tunggal Ika, betul-betul direpresentasikan banget nih. Terus lanjut. Saya juga nggak setuju kalau ada yang bilang yang beranggapan kalau yang pakai hijab itu pasti kamu ini ya perempuan yang mau ditindas oleh laki-laki kayak gitu atau ekstrimnya. Pasti ada yang mikir gitu kan. Stereotyping juga. Stereotyping, iya. Iya, jadi kalau buat saya sih ya udahlah, prinsip saya just be nice to everyone gitu. Cuman tapi memang akhir-akhir ini di antara teman-teman saya yang mulai pakai hijab atau keluarga, menurut saya mereka agak going overboard ya. Bukan, kalau menurut saya mereka dalam tahapan euforia beragama. Iya. Oke. Misalnya gimana tuh? Ya, misalnya kayak mereka merasa, oh iya, saya harus mengajak sebanyak mungkin mereka untuk beribadah gitu. Misalnya
teman saya ada yang baru berapa bulan pakai hijab tuh dia udah mulai, ayo sholat yuk sekarang yuk gitu. Terus aku bilang, ya ntar dulu aku masih ngerjain apa gitu lah kerjaan. Dia bilang, kamu nih nunda-nunda sholat terus. Kalau sholat tuh mesti sekarang. Masa kamu ngerjain kerjaan nggak nunda-nunda, sholat ditunda-tunda kayak gitu terus dia. Oh, iya. Oke, tarik napas aja. Narik napas aja. Yang panjang nariknya terus keluarnya juga lama. Dia pakai kalau gue nggak pakai nya. Oke, Her, mau tanya apa sama Malika? Boleh silakan. Terus selain itu apa? Yang ekstrim apa? Yang ekstrim itu mungkin saya udah nemu 2 kali nih di hijabers yang newbie. Saya nggak tahu apa kebetulan mereka newbie dan maksudnya baru pakai hijab atau memang pandangan ini juga ada di kelompok-kelompok yang pakai jilbab gitu. Maksudnya mereka mulai memposisikan bahwa saya ini benar. Bahkan sampai ada satu ulama yang lumayan kondang dan dia selalu jadi salah satu, bukan ulama aja sih, dia lebih ke cendekia muslim ya. Oh, cendekiawan muslim, oke. Cendekiawan muslim, pemikirannya banyak dikutip orang, banyak jadi panutan. Itu sampai yang saya lupa waktu itu kita lagi bahas apa, lalu saya bilang, oh iya Pak ulama ini kan ngomong gini gitu. Mereka bilang, wah kamu jangan pakai dia tuh kan nggak benar gini gitu. ABCD gitu. Oh iya. Maksud saya karena kebetulan aku orangnya kan lola ya, loading lambat jadi pas dia ngomong gitu saya cuma diem aja sambil mikir, teman saya ini baru pakai jilbab beberapa bulan. Si ulama ini mungkin udah bertahun-tahun, udah belajar puluhan tahun mungkin ya. Dia belum lahir dia udah mulai belajar di Mekah kali ya. Iya, mungkin. Betul. Di Universitas Al-Azhar lah di Kairo di mana gitu. Kok dia bisa bilang ulama ini nggak benar gitu. Tapi kamu kasih feedback nggak ke mereka gitu? Ya itulah karena aku juga I'm not a practicing muslim, jadi kadang-kadang kalau aku ngomong gini mereka pasti langsung nyolot juga gitu. Tapi kalau itu personal attack ke Malika gitu, apakah kamu juga akan stand up dan kasih feedback ke mereka atau enggak? Feedback enggak, tapi pernah sama mungkin salah satu saudara saya lah ya, kita berdebat soal kalau masih pakai jilbab segala macam, sampai akhirnya aku bilang udahlah, this is my personal problem, gue bilang gitu. This is my personal issue. Itu ini hubungan privat saya antara saya sama Tuhan, gue bilang gitu. Sama pikirannya sama gue juga sama banget nih. Maksudnya kalau kalau nanti aku butuh referensi, aku ngerasa butuh info baru, aku pasti akan cari kamu kok, aku bilang gitu. Oh bagus. Aku bilang gitu aja, maksudnya udahlah, lu fungsinya jadi kayak kamu saja. Kalau kamu kan, iya kamu kan kalau nggak kita nggak butuh, kita nggak ambil dan nggak buka kan. Sama kayak kalkulator bu. Maksudnya dia bilang, terus dia aku ngapain? Ya udah duduk aja cicing gitu. Nanti kalau aku butuh pasti aku tanya, aku bilang gitu. Sampai aku bilang gitu, terus karena bahkan untuk ke anakku sendiri aku pun nggak maksain. Jadi misalnya anakku kan masih 7 tahun ya, dia sholatnya juga masih bolong-bolong kayak gitu. Aku nggak akan mukulin terus mesti dia sholat gitu kan. Biasanya paling aku ajak aja, yuk sholat yuk gitu. Kalau dia nggak mau ya udah, paling aku iklanin aja. Kita di agama Islam kan mesti gini gitu. Soalnya aku mikir juga uang sholatku juga masih bolong-bolong, kok mau marahin gitu. Oke, Malika, ini ada pertanyaan terakhir. Kalau tadi kita juga udah share bahwa ada ketidaknyamanannya seorang Malika pada saat lagi bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ada nggak hal yang bikin kamu nyaman untuk ngobrol atau berkumpul lah barengan sama mereka? Apa yang bikin nyamannya? Sebenarnya sih bukan soal hijab atau enggak, mungkin kembali ke orangnya lagi ya. Oke. Aku ada kok temen satu kantor,
dia baru pakai jilbab mungkin setahun terakhir ya, tapi anaknya asik-asik aja gitu. Dia nggak ya kita keluar jalan terus aku pengen pesen wine 1 gelas gitu, dia nggak yang Iya. Kamu nih ya Iya. alkoholik apa gitu, haram gitu. Enggak, dia cuma bilang lo gitu, tapi ya dia nggak akan nyinggung, nggak akan, dia tetap akan ya kita ngobrol biasa gitu. Lo bagi dong. Setahun nih gue udah gak nyoba ini. Wine baru ya. Dia juga temennya luas kok, maksudnya dia nggak ngejudge kebetulan pergaulan kita juga lumayan ini, ada yang gay, ada temen yang gay, ada yang ya dia bergaul seperti biasa aja dengan mereka, nggak yang kamu nih ya nggak apa-apa, nggak jadi, dia juga masih cool gitu loh. Iya. Karimah, terakhir silahkan, apa yang pengen ditanyakan? Apa yang Malika mau sampaikan malam ini gitu sehubungan dengan topik kali ini, hijabers moral police, apa kira-kira? Kalau menurut saya sih berhijab itu kan atau beragama itu kan soal keyakinan ya. Kalau keyakinan pasti nggak bisa ya orang yang meyakini itu aja yang menganggap itu benar gitu. Jadi kayaknya nggak bisa juga ingin value-nya kita ke orang lain, keyakinan kita ke orang lain gitu. Sama aja misalnya kayak saya nggak terlalu ngerti. Pasti yang sekarang merasa bahwa Syiah itu salah kan pasti nggak mau dipaksa oleh orang Syiah gitu misalnya. Atau sebaliknya. Ya itulah prinsip saya sih, be nice to everyone aja ya. Kalau kita mau dihormati, ya kita mulai dengan hormatin orang lain. Iya. Setuju. Cuman mungkin satu yang saya suka lihat kadang-kadang berbanding terbalik dengan empati. Tidak berbanding itu dengan empati. Alright, so Malika, terima kasih atas pendapatnya. Ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan satu wacana baru lah untuk kita bicarakan ke depannya nanti ya. Malika, thank you very much ya Malika ya. Terima kasih. Dadah. UFM 94,7